Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video saya. Kali ini saya akan membahas dan membagi pengalaman saya bagaimana cara untuk membuat adonan yang lembut supaya tidak gagal ya. Oke. Kemarin saya sudah bahas kemarin faktor tiga kegagalan dalam membuat bakso, yaitu salah satunya adalah dari adonan kurang lembut atau kurang matang atau kasar. Nah, saya akan contohin. Kemarin saya udah bilang, kalau misalnya bikin bakso cuma diaduk kayak gini atau diaduk pakai sendok cuma digini-gini atau pakai centong atau pakai apa, tidak akan lembut. Kecuali kalau bikinnya itu cuma sedikit. Tapi kalau saya kan bikinnya itu tiap harinya itu 2 kilo, 4 kilo kadang-kadang ya. Jadi saya tidak memakai alat atau apa, saya pakai diaduk pakai tangan supaya adonannya itu lembut. Oke, kita mulai. Untuk bumbu-bumbunya seperti biasa ya, bikin bakso ikan itu seperti biasa umumnya. Kita siapin yaitu ini adalah bawang putih dicampur merica. Kalau anda misalnya pengen bawang putih aja silahkan, kalau saya dicampur sama merica. Oke, kita masukin, jangan lama-lama. Lalu kita masukin penyedap. Oke, silahkan mau pakai penyedap apa ya, saya nggak mau lihatin penyedapnya. Silahkan mau pakai merek apa juga bebas itu mah. Saya masukin penyedapnya. Lalu garam. Kalau pakai garam silahkan, mau pakai garam lembut juga silahkan, mau pakai garam kasar juga silahkan. Pakai garam kasar juga nggak apa-apa, kan nanti diaduknya kan pakai es. Nanti kalau udah diaduk nanti lembut juga, halus juga, biarpun anda pakai garam kasar. Oke, kalau pakai garam saya pakainya garam yang lembut supaya cepet. Oke, saya masukin garamnya. Lalu saya masukin telur. Silahkan kalau anda misalnya mau pakai telur putihnya doang atau atau mau dipakai semuanya. Kalau saya dipakai semuanya sama yang kuning-kuningnya, kecuali kalau saya mau bikin bakso rebus. Kalau mau bikin bakso putih, kalau mau bikin bakso rebus atau bakso putih, saya pakai putihnya doang ya. Oke, karena ini bakso goreng maka saya telurnya itu sama kuning-kuningnya ya. Saya telurnya pakai 2. Garam sudah, bawang putih sama merica yang sudah digoreng, sudah dihaluskan sudah, telur sudah. Kita masukin daun bawang. Ini daun bawangnya lebih banyak dipakai, daun bawangnya akan lebih bagus. Oke, akan lebih wangi. Silahkan kalau anda misalnya anda seleranya pengen pakai seledri dicampur nggak apa-apa, tapi kalau saya pengennya pakai daun bawang doang. Soalnya kalau pakai seledri kadang-kadang pembelinya itu nggak suka sama harumnya. Oke, kita masukin. Terakhir pakai es. Karena kenapa kita perlu pakai es? Supaya lembut ya, nanti adonannya itu bisa megar, biarpun kita nyetaknya sedikit kecil, maksud saya nanti jadinya akan megar kalau pakai es ya. Kalau nggak pakai es kadang-kadang adonan itu bantat atau tidak megar atau keras. Kita mulai ngaduk. Kenapa ngaduknya saya pakai tangan? Karena ngaduknya itu saya kalau bikin itu banyak segini, sepanci, kadang-kadang 4 kilo, kadang-kadang 5 kilo, kadang-kadang 6 kilo, karena saya jualan tiap hari. Kadang-kadang saya bikinnya 1 hari, kadang-kadang jualan buat 2 hari, jadi bikinnya itu sekaligus. Nah, sekarang saya bikinnya agak sedikit karena malam itu nggak habis, ada sedikit lagi. Nah, ini tinggal ditambahin doang, makanya saya bikin sedikit, yaitu bakso goreng. Oke, kita lanjut.
kenapa video saya waktu kemarin disuruhnya pakai tenaga diginiin. Kalau misalnya Anda bikin bakso daging enak ya. Kalau bikin bakso daging misalnya Anda beli daging di pasar misalnya 8 kilo 10 kilo, Anda tinggal datang aja ke penggilingan, tinggal bayar cerot udah beres. Tapi kalau bakso ikan bikinnya manual kayak gini harus pakai tangan, harus diaduknya dengan sedikit tenaga, karena kalau bikinnya agak banyak susah, kalau mau digini-gini kan susah ya. Kalau misalnya semangkok buat iseng ya nggak apa-apa, nggak masalah kalau bikinnya semangkok buat iseng di rumah misalnya Anda bikin bakso ikan. Tapi kalau saya buat dijual itu harus bak pakainya atau panci, makanya saya harus pakai tangan. Jangan dibilang jorok, orang kalau masuk masih ke warung nasi padang makan aja nggak dibilang jorok, yang penting tangannya bersih. Oke, aduk terus sampai belepotan kayak gini. Mending belepotan, baksonya itu nggak gagal daripada kita bersih tapi baksonya gagal. Oke, maksudnya nggak megar. Terus sebelum acinya dimasukin ini harus halus dulu, ikannya itu harus nggak nyatu sama menyatu sama bumbu, sama garam, sama penyedap rasa, sama bawang daun yang sudah diirisin harus nyatu sama telur, supaya nanti hasilnya itu bagus ya. Nah, ini udah halus karena saya udah diaduk terus. Kita masukin acinya. Kita masukin acunya separuh dulu. Kenapa harus dimasukin separuh dulu? Supaya ngaduknya kita tidak terlalu berat. Oke, kita masukin separuh dulu. Lalu kita terusin diaduk. Karena kalau Anda udah bisa bikin bakso ikan dengan banyak misalnya bikinnya, Anda sekarang kan yang hajat-hajat seperti mau hajatan, mau pernikahan, mau ulang tahun, atau mau arisan, kadang-kadang kan sekarang bakso ikan itu udah mulai dilirik ya, bukan bakso daging aja, kadang-kadang dicater. Kalau buat hajatan kadang-kadang 1000 porsi, 1400 atau 2000 porsi. Makanya Anda kalau nonton ini bikinnya yang banyak-banyak itu, nanti Anda pas misalkan saudara Anda mau hajatan atau keluarga Anda mau hajatan, nyater ke sini mahal, ke situ mahal, ya Anda bilang aja saya bisa bikinin aja gitu ya. Oke, lumayan kan Anda dapat charteran. Nah, ini udah mulai halus, aduk terus sampai halus. Karena kalau saya udah berapa kali bilang, kan kalau adonan nggak halus itu adalah faktor dari kegagalan, bahwa bakso ikan itu bisa keras atau bisa matangnya di luarnya doang, tetapi di dalamnya itu nggak matang karena adukannya itu nggak matang, nggak halus atau kasar. Oke, kita aduk. Karena di dalam bakso ikan itu banyak faktornya. Kadang-kadang bakso ikannya ada yang suka, kalau saya kan suka keliling, kadang-kadang ada yang ngomong suami saya, ibu-ibu ada yang ngomong, suami saya kemarin mancing dapat sekilo, terus saya bikin bakso ikan enak-enaknya tetapi keras gitu. Ada lagi yang bilang misalnya saya juga sama bikin bakso ikan dulu enak, tapi pas waktu direbusnya itu bau amisnya itu nyengat. Ada yang kayak gitu. Makanya bakso ikan itu nggak gegabah ya. Ada aturannya, maksudnya kalau bikinnya asal-asalan bakso ikan itu nggak enak. Oke, makanya saya akan bahas nanti kenapa bakso ikan itu kok bau amisnya bisa menyengat. Atau ada lagi yang misalnya bakso ikan itu enak tapi posturnya itu dilihatnya nggak enak, atau merah, atau seperti blok, atau seperti kotor. Karena ikan itu banyak macamnya, nanti juga saya bahas. Makanya kalau misalnya Anda pengen nggak ketinggalan video saya, makanya silahkan subscribe atau komen atau like ya, supaya video saya supaya Anda tidak ketinggalan. Oke, ini sangat bermanfaat buat Anda. Oke,
kita terusin ngomong ngoceh dari tadi. Ini udah mulai halus, kita tambahin lagi acinya. Nah, ini takaran 3 kilo tadi, pas saya beli ikannya itu 3 kilo, cuman saya kasih aci cuma 1 kilo. Ini bakso goreng bukan bakso rebus ya. Kalau bakso rebus ini nanti kalau direbusnya ini bakal benyek ya, atau bakal nggak enak ya. Ini adalah bakso goreng. Bakso goreng itu pas udah di adonan gini digoreng, nanti pas penjualannya juga tetap direbus, oke? Karena saya kalau bakso istilahnya, kalau bakso keliling saya agak jarang ya bikin bakso putih, tapi kalau mau bikin bakso putih juga, saya juga bisa maksudnya gitu, tapi jarang, kecuali kalau misalnya jualan lagi rame, ada charteran ada apa, baru saya bikin bakso putih. Terusin. Karena saya setiap video itu real, nggak pakai lighting atau editing, atau ini backgroundnya aja kayak gini, karena ini dapur saya. Karena saya setiap hari ini dari sini, ini tempat kerja saya, emang setiap hari bikin bakso di sini. Kompornya sebelah sana, oke? Ini udah mulai halus, diaduk terus. Ini takaran ikan 3 kilo, acinya itu 1 kilo. Mau saya mau bikin bakso goreng. Karena saya video kemarin nggak sambil ngadu, nggak sambil mempraktekin, ngomong, ngebahas aja, praktekin mah enggak, tahu bisa atau enggak, nanti anak kan jangkanya begitu. Emang saya mah setiap harinya kayak gini, bikin bakso, karena saya jualan bakso keliling. Kalau anda nggak percaya, datang aja ke sini, nanti beli aja, nyobain gitu. Belepotan guys, lihat. Tapi baksonya itu halus tuh, baksonya itu halus. Kalau diaduknya, kalau ngadonnya bener, baksonya itu halus. Nanti ini saya jamin, ini baksonya bakal megar. Kalau nggak percaya, nanti saya digorengnya itu, nanti saya videoin. Karena kalau saya setiap hari bikin bakso, dalam adonan itu udah ketahuan mana nih bakal adonan yang nggak bakal megar, mana nih adonan yang bakal megar. Saya udah ketebak, karena saya waktu jualan itu, waktu pas porsi masih gope jualan bakso pertama, belajar jualan bakso, udah tahun berapa itu mah. Kita aduk terus bentar lagi, ini paling 5 menit lagi. Oke, udah beres ini. Udah beres saya aduk, saya tunjukin ke anda bahwa ini adalah adonan yang halus. Oke, seperti ini. Misalnya kita cetaknya juga gampang tuh. Oke, karena ini belepotan, nanti makan kalau tangannya udah bersih, udah pakai minyak sedikit, ini enak untuk dicetak. Dan ini dicetaknya pakai sendok seperti ini. Oke, sekian dulu video dari saya. Nanti akan saya sambung lagi bagaimana cara untuk membuat bakso warnanya bagus tapi tidak pakai pewarna. Nanti saya bahas bagaimana nanti bakso supaya digodongnya itu bisa kuat lama. Karena kalau buat sendiri, misalnya buat hajatan, begitu kita rebusin, yang undangan ada langsung habis. Tetapi kalau jualan kan beda lagi. Jualan kadang-kadang setengah jam atau sejam nggak laku-laku, karena bakso harus bertahan di dalam air, di dalam rebusan. Oke, nanti akan saya bahas. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.